Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam semangat belajar yang lillahi ta'ala ya. Untuk pelajaran dinia hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan apa aja keistimewaan Al-Quran, Ustazah mau menjelaskan dulu tentang Al-Quran itu apa sih? Nah, Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Siapa umat Islam itu? Nah, kita semua. Kita yang percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan beriman bahwasanya Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya, apa aja sih keistimewaan Al-Quran itu? Yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai penenang hati. Jadi kalau misalkan kita lagi kesel, lagi sedih, mending kita ambil air wudhu, terus kita baca Al-Quran. Insya Allah setelah kita baca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, Al-Quran Allah turunkan sebagai obat. Dan salah satunya adalah ketika kita sakit, kita bisa membacakan surat Al-Fatihah sebagai obat penyembuhnya. Yang ketiga, Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman hidup. Maksudnya adalah kalau misalkan kita ingin hidup kita bahagia, maka ikuti arahan atau ikuti tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, maka lakukan itu. Al-Quran menyuruh kita untuk berzakat, maka lakukan itu. Al-Quran menyuruh kita untuk bersedekah, maka lakukan itu. Terus Al-Quran menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita juga harus lakukan itu agar hidup kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran adalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Di antara kitab Zabur, Taurat, dan Injil, Al-Quranlah yang paling sempurna. Nah, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah orang-orang terdahulu yang bisa kita ambil hikmahnya atau pelajarannya. Dan di Al-Quran itu terdapat kisah-kisah tentang masa depan juga. Bahkan dalam Al-Quran ini terdapat kisah-kisah tentang masa yang akan datang juga. Maksudnya seperti hari kiamat, seperti di akhirat itu nanti kayak gimana. Nah, itu tuh lengkap ada dalam Al-Quran. Padahal hal itu belum terjadi, tapi dalam Al-Quran sudah ada loh ceritanya. Contohnya, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, maka tempatnya di neraka. Dan ada juga kisah tentang orang-orang yang solih-solihah yang beriman kepada Allah, maka tempatnya di surga. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kenapa dalam Al-Quran Allah memberitahu kepada kita tentang kisah-kisah yang padahal belum terjadi, yaitu tentang masa yang akan datang atau masa depan. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan kita pilihan. Kita mau jadi orang-orang yang tergolong soleh masuk ke surga, atau mau jadi orang-orang kafir yang masuk ke neraka. Jika kita mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang masuk surga, maka kita harus mengikuti perintahnya. Dan perintahnya itu, yaitu perintah Allah itu ada dalam Al-Quran yang suci. Baik anak-anak, mungkin itulah penjelasan tentang Al-Quran dan tentang keistimewaan-keistimewaannya. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.